Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal. Jadi kok seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama pendeta Maksi Deeng. Mereka pasti paham. Saya tadi tanya kepada teman saya yang ada di Papua, ternyata dia nggak kenal juga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang mu'alaf guys, yang mana ada seorang mu'alaf yang bernama Maksi Deeng. Dia mengaku bahwa dirinya adalah mantan pendeta besar yang ada di Papua. Bahkan dia terkenal sekali di Papua. Dan menurut klaimnya sampai saat ini orang-orang Papua masih mengenalnya. Ya tentu saja saking besarnya dia, pasti ya orang akan kenal dia. Tapi benarkah yang dikatakannya? Benarkah dia pendeta yang hebat, luar biasa, dipakai Tuhan, pendeta yang besar di Papua? Dengan kita akan melihat apa yang menjadi statement-statementnya ya guys ya. Tanpa berlama-lama mari kita langsung bahas saja. Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal. Jadi kok seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama pendeta Maksi Deeng. Mereka pasti paham. Perhatikan baik-baik, bagaimana orang ini mengklaim dirinya adalah pendeta yang terkenal di Papua, pendeta yang besar, dan semua orang pasti akan kenal dia sampai saat ini. Tapi ngomong-ngomong, saya tadi tanya kepada teman saya yang ada di Papua, ternyata dia nggak kenal juga. Ya nggak tahu lah, biasa kan klaim ya Waloni, dia bilang dia orang paling terkenal juga di Papua. Dia dirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua. Dia juga pendeta GKI dan lain-lain lah. Pokoknya klaim yang wow gitu, karena kalau mualaf kan nilai jualnya tinggi banget. Kalau dia mantan pendeta gitu kan. Yang jelas itu hanya omongnya doang guys. Kalau kalian nonton versi fullnya silahkan lihat di Ayah Sofa ya. Di situ dia mengklaim yaitu pendeta yang naik pesawat ke pedalaman-pedalaman. Nah, kalau kita tahu sebenarnya yang naik pesawat ke pedalaman-pedalaman ya kalau tugasnya itu sebenarnya itu adalah misionaris. Dan organisasi itu tidak bisa memberikan gelar pendeta. Kecuali dia seorang yang menggembalakan di gereja, dia akan mendapatkan gelar pendeta. Sama halnya dengan dosen. Dosen yang ada di kampus juga, itu kependetaannya dikeluarkan bukan dari kampusnya, tapi dikeluarkan dari gerejanya. Hanya saja mungkin dia melayani sebagai dosen di kampus. Tapi bukan itu poinnya. Benarkah di Papua itu dia sangat terkenal? Ya, kalau menurut teman-teman saya yang ada di Papua sih, nggak ada yang kenal satupun. Justru yang dikenal adalah foto berikut ini yang saya akan tunjukkan. Kalau teman-teman semuanya menunjukkan foto dua orang ini kepada orang-orang yang ada di Papua, pasti mereka akan kenal. Siapakah mereka? Yaitu Otto dan Geisler. Dengan kalimat yang sangat terkenal, yaitu dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di tanah ini. Di tanah mana? Menurut sejarah gereja di tanah Mansinam. Dan mereka adalah misionaris yang datang dari Eropa ke Indonesia, terutama di Papua, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan nama besarnya ini tidak bisa dipungkiri. Kalau teman-teman tanya semua kepada orang Papua, pasti mereka tahu tentang kedua orang ini, Otto dan Geisler. Bahkan dirayakan setiap tahunnya di tanggal 5 Februari 2021. Kalau tahun ini, kalau tahun sebelumnya ya 2020 kan. Yang jelas di 5 Februari guys. Dan menurut apa yang disampaikan oleh teman saya, di 5 Februari ini pun pemerintah memberikan hari libur kepada anak-anak sekolah untuk memperingati ini, dan ada ibadah di hari 5 Februari. Semua orang di Papua mengenal Otto dan Geisler karena dia adalah misionaris di sana. Kalau Otto dan Geisler pada akhirnya mengklaim, saya adalah orang yang paling dikenal di Papua, dan orang semua Papua sampai sekarang mengenal saya, itu betul. Tetapi kalau Maksi Deeng ini bilang, saya paling terkenal di Papua dan semua orang Papua kenal dia, ya jelas itu ngibul.
Nggak ada yang kenal sedikit pun sama Maksi Deng. Kalau nggak percaya, tanya aja sama orang-orang yang ada di Papua sana. Kalau saya sudah bertanya kepada teman saya yang memang pelayanan di Papua, mengatakan nggak kenal sama sekali dengan yang namanya Maksi Deng. Nah, selain kita melihat hal ini, kita akan melihat masuk ke dalam doktrinnya, pengetahuannya dia, Maksi Deng ini tentang Alkitab tuh bagaimana. Kita akan melihatnya, guys. Pertanyaan saya waktu itu, saya sempat tanya kepada salah satu profesor saya. Jadi, siapa sebenarnya Yesus ini? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya yang kita pelajari pada waktu itu memang ada kontradiksi yang sangat berbeda. Karena kalau kita belajar bahasa asli kitab-kitab, itu kalau di kami kependetaan, kami belajar bahasa Aramaik, bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, dan bahasa Greek atau Yunani. Jadi bahasa itu, kalau kami dulu mempelajarinya itu bahwa Allah, atau kita menyebutnya Allah kita sekarang, ya kan, Yahweh, Yehova. Dari sini aja udah menunjukkan bahwa Pak Maksi ini nggak ngerti tentang kealahan. Dia mengatakan bagaimana Allah disandingkan dengan Allah yang menurut agamanya, dan juga disandingkan dengan Yahweh. Dan ini jelas pemilihan kata yang salah. Karena di dalam bahasa Ibrani sendiri, kata Yahweh bukan diterjemahkan menjadi Allah, tetapi menjadi Tuhan dengan huruf besar semuanya. Dalam Kejadian 2 ayat 4, itulah riwayat penciptaan alam semesta ketika Tuhan Allah membuat alam semesta. Perhatikan di sini ada Tuhan dan juga ada Allah. Nah, Tuhan di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yahweh, Yehova atau Adonai. Sedangkan Allah di sini diterjemahkan dari bahasa Ibraninya Elohim. Kemudian Elohim ini pun kalau disandingkan dengan Allah yang dalam arti agama Islam, ya, Allahnya agama Islam, ini jelas berbeda. Karena Elohim di sini adalah gelar, sedangkan Allah di sini adalah nama. Kalau dalam Kristen justru yang nama adalah Yahweh, Yehova. Dari pembahasan ini justru menunjukkan bahwa Pak Maksi Deng ini tidak mengerti tentang bahasa Ibrani. Karena penempatan mengenai Yehova, Yahweh dengan Elohim dan Allah ataupun Allah, dia tidak mengerti sama sekali. Lah kok ini tanya kepada profesor, dan profesornya kalau diem aja, ini jelas profesor abal-abal. Karena kalau dalam hal gini aja nggak ngerti, kok bisa jadi profesor gitu kan. Kalau saya jadi profesornya, saya akan jelaskan terperinci. Sedangkan saya sekarang S1, saya mengerti mengenai bahasa Ibrani itu, masa profesornya nggak tahu? Ya, kecuali memang profesornya ini karang-karangan dari Pak Maksi Deng sendiri, supaya pertanyaannya seakan-akan wow dan hebat, begitu ya. Kita lanjutkan aja langsung. Kesalahan kedua yang menunjukkan bahwa Pak Maksi ini nggak ngerti tentang kekristenan, kita bisa akan lihat. Itu berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu diambil dari bahasa, kalau ditarik-tarik bahasanya, Yesus itu di Indonesia kan, ya kan, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Jesus Christ, ya, Jesus Christ. Kalau dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Greece itu Theokreo. Nah, kalau bahasa Hebrew atau bahasa Ibraninya Jehosia Amasya. Dari nama-namanya ini sudah berbeda sebenarnya. Jadi Jehosia Amasya bahasa Ibraninya, lalu Theokreo bahasa Yunaninya. Dia mengatakan bahwa bahasa Yunani dari Yesus Kristus yaitu Theokreo. Nah, apakah benar ada nggak sih bahasa Yunani Theokreo untuk Yesus? Jelas nggak ada, guys. Tapi nggak tahu dia kok bisa STH, ngakunya belajar, pendeta terkenal di Papua yang sudah malang melintang di dunia itu, yang terkenal sampai detik ini. Bahkan bahasa Yunaninya Yesus pun dia nggak tahu. Dibilang Theokreo. Yang ada itu ya jelas biskuit Oreo yang diputar, dijilat, lalu celupin, dimakan. Itu biskuit Oreo. Kalau Theokreo ya jelas bukan untuk menuju Yesus. Lalu bahasa Yunaninya Yesus Kristus tuh apa, guys? Bahasa Yunani Yesus Kristus terdapat dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam bahasa Yunaninya yaitu Yesu Kristo. Nggak ada Theokreo.
ini pun tidak boleh dibaca kreo atau ceo kreo. Dari mana? Nggak ada huruf C di sini, nggak ada huruf kreo juga di sini. Ini Kristo, Yesus Kristo. Dan memang kalau di dalam bahasa Indonesianya Yesus Kristus, bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Tapi Yesus Kristus pun masih mirip dengan bahasa Yunaninya, yaitu Yesus Kristos. Itu pun mirip, guys. Dan hanya orang yang tidak belajar bahasa Yunani yang bisa mengatakan bahwa bahasa Yunaninya Yesus itu Ceo Kreo. Iya, kalau satu kali salah penyebutan Ceo Kreo, oke, salah nyebut. Tapi kalau sampai 2 kali, ini bukan salah sebut. Tapi memang nggak tahu Ceo Kreo. Jangan sampai teman-teman nanti ngajarin orang, bilang, oh ada pendeta besar yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tuh dalam bahasa Yunani Ceo Kreo. Biarkanlah saja channel Ayah Sofa yang nggak ngerti, guys. Tapi kalau kita cerdas, kita akan ngerti bahwa Yesus Kristus tuh memakai bahasa Yunani Yesus Kristo. Dari sini aja kita udah jelas ya bahwa Bapak ini kebingungan sendiri dengan klaimnya yaitu pendeta yang besar. Tetapi faktanya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa tentang Alkitab. Kebingungan sendiri dalam bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik. Dan biarlah dia mengajarkan teman-teman di Ayah Sofa yang mungkin nggak mau belajar yang benar ya. Yang penting ada yang mu'alaf, ya udah deh digembor-gemborkan. Nggak mau nyelidikin yang diomongin tuh bener apa enggak. Oke, ini aja dari saya Luis Prastio di sini. God be with you all.